Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariati, mahasiswi Magister Pendidikan Dasar pada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ingin menyampaikan ujian akhir semester pengembangan media dan teknologi pembelajaran pendidikan dasar dengan judul Pemanfaatan AI memudahkan siswa dalam memahami materi ajar. Bersama dosen pengampu ASSOC Profesor Dr. Dirgantara Wicaksono, CHCHT SPD MPD MM. Latar belakang. Kemajuan teknologi khususnya kecerdasan buatan atau AI telah membuka peluang baru dalam dunia pendidikan. AI dapat membantu siswa memahami materi ajar dengan lebih mudah melalui penjelasan yang interaktif, latihan soal adaptif, dan umpan balik instan. Di kelas, seringkali terdapat perbedaan kemampuan belajar antar siswa. Dengan bantuan AI, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Oleh karena itu, pemanfaatan AI penting untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa di era digital ini. Skenario pembelajaran pada mata pelajaran IPAS dengan judul Rantai Makanan, Format Sajian, Perplexity AI. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami bagaimana hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik dan abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Tujuan pembelajaran. Setelah memanfaatkan Perplexity AI dalam pembelajaran, peserta didik mampu memahami komponen dalam rantai makanan. Sinopsis. Perplexity AI dalam mata pelajaran IPA, siswa fase C digunakan untuk meringkas materi, mengamati materi dalam bentuk eksplorasi materi IPAS. Di awal diberikan stimulus agar siswa berpikir kritis apa yang terjadi pada interaksi makhluk yang mengakibatkan rusaknya ekosistem. Selanjutnya diberi penjelasan mengenai rantai makanan. Untuk memacu semangat dan kepenasaran, siswa diberikan kesempatan eksplorasi materi dan mencatatnya sebagai ringkasan materi. Untuk merecall apa yang telah mereka pahami dari materi yang telah dibaca, diberikan evaluasi dan penguatan agar siswa lebih memahami apa yang harus dilakukan untuk keberlangsungan interaksi dalam keseimbangan ekosistem. Mengenal Perplexity AI. Apa itu Perplexity AI? Perplexity AI adalah asisten pencari informasi berbasis kecerdasan buatan yang menggabungkan kemampuan mesin pencari seperti Google dengan kekuatan AI seperti ChatGPT. Bedanya, Perplexity tidak hanya memberi daftar tautan, tetapi juga langsung menyajikan jawaban ringkas, lengkap dengan sumber referensi yang bisa diklik. Bagaimana cara mengakses Perplexity? Yang pertama, buka browser bisa melalui Google Chrome, Safari, dan lain-lain. Kemudian ketik alamat Perplexity. Lalu kita bisa langsung menggunakannya. Contoh penggunaan dalam dunia pendidikan yang pertama, guru bisa mencari rangkuman materi IPA atau IPS yang sesuai jenjang. Yang kedua, membuat soal HOTS berdasarkan topik tertentu. Yang ketiga, mendapatkan ide pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Dan yang keempat, menemukan artikel ilmiah atau jurnal sebagai sumber referensi. Berikut adalah penerapan pembelajarannya dalam kelas. Mari anak-anak sekarang kita gunakan bantuan teknologi.
kita buka dulu browsingnya dengan mengetikkan Google. Kita mau mencari Google dari Google ya. Saya kira anak-anak sudah tidak asing lagi dengan mesin pencarian ini. Setelah itu kita ketik Perplexity. Perplexity. Nah, ini sudah ada. Perplexity AI atau Perplexity Artificial Intelligence, yaitu sebuah alat berbasis kecerdasan buatan yang bisa membantu kita mencari informasi yang akurat dan terpercaya dari berbagai sumber secara cepat. Ibu akan mengetik pertanyaan nih. Kita klik dulu Perplexity-nya. Lalu ibu akan mengetik sebuah pertanyaan. Misalnya contoh rantai makanan di hutan tropis. Lalu kita klik panahnya. Mari kita sama-sama melihat hasil dari pencarian kita. Di sini sudah terlihat contoh rantai makanan di hutan tropis dan gambar-gambarnya. Anak-anak perhatikan di papan tulis ya, gambar-gambarnya. Mari kita lihat bersama-sama jawaban di layar. Kita bisa menemukan bahwa di hutan tropis terjadi rantai makanan, ada sumber utamanya. Contohnya yang pertama yaitu sumber utamanya matahari, kemudian sebagai produsennya adalah rumput, konsumen primer atau konsumen pertamanya adalah kelinci, konsumen keduanya adalah ular, konsumen tersiernya adalah atau konsumen puncaknya adalah konsumen elang. Lalu siapa yang akan memakan elang? Elang akan diurai atau disebutnya dengan decomposer, yaitu jamur dan bakteri. Nah, dari pencarian ini, anak-anak coba perhatikan nih yang contoh pertama ini. Nanti kalian diskusikan dari contoh pertama ini, diskusikan di kelas, yaitu menggambar rantai makanan dalam bentuk panah. Siapa? Apakah rumput dimakan oleh elang atau rumput dimakan oleh kelinci? Kalian diskusikan dulu dengan teman sekelompoknya, lalu kalian tulis di buku tulis, diskusikan bersama-sama sebagai produsen itu siapa, konsumen tingkat 1 itu siapa, dan seterusnya. Oke, sampai di situ bisa dimengerti anak-anak? Baik, silakan dikerjakan dulu nanti dari contoh 1, contoh 2, contoh 3 sampai contoh 5. Nanti kalian buat panah-panahnya. Walaupun di sini sudah ada, kalian diskusikan cocok apa tidak itu. Baik anak-anak, kalian kerjakan dulu secara diskusi. Selanjutnya, dari Perplexity ini, kita juga bisa mencari gambar visual rantai makanan dan bahkan video penjelasannya dari sumber terpercaya. Kita akan membuat kalian lebih mudah memahami bagaimana energi berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Kita cobakan ya, kita ketik. Buatkan atau tampilkan gambar visual rantai makanan dan video penjelasannya. Nah, kita minta ya Perplexity untuk menampilkan. Kita tunggu jawabannya. Nah, dari sini muncul beberapa YouTube yang bisa kita lihat. Kok bahasa Inggris semua ya? Nanti kita minta ya, ini masih bekerja, Perplexity-nya masih bekerja. Kita tunggu sesaat.
Semoga tidak lama. Kita tunggu, sabar menunggu. Ini adalah gambarnya, di mana ada matahari dimakan oleh tumbuhan, kemudian dimakan oleh kelinci, kemudian kelinci dimakan oleh karnivora atau serigala. Jadi matahari diserap oleh tumbuhan dimakan oleh kelinci dimakan oleh serigala, dan kemudian terakhir dekomposernya. Sekarang kita bisa ngelihat videonya, misalkan videonya di sini. Nah, bisa kita klik dari mana aja yang bisa kita tonton. Contohnya yang ini ya. Tapi ini pakai bahasa Inggris. Coba kita minta videonya yang bahasa Indonesia, videonya dengan bahasa Indonesia. Ya, kita coba minta ya. Nah, banyak sekali yang ditampilkan oleh Perplexity AI ini. Nah, kita bisa ambil salah satunya. Ini yang sudah ada di tulisannya YouTube ini, kita bisa buka satu aja. Kita buka. Kita lihat tampilannya. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup kira-kira seperti ini ya, terhadap makhluk hidup hasil lain. dari pencarian Manusia kita. memerlukan Kalian bisa tumbuhan dan hewan. eksplor lebih Tumbuhan dan hewan juga memerlukan banyak manusia. lagi. Kita kembali. Setelah ini, anak-anak akan ibu bagi kalian ke dalam kelompok kecil. Masing-masing kalian mencari dan menyusun satu contoh rantai makanan di ekosistem yang berbeda. Misalnya di laut, padang rumput, atau danau. Nanti bisa gunakan kerumbuk yang ada di sekolah, atau boleh juga HP orang tua kalian, tentunya dengan izin ya, untuk bertanya ke Perplexity AI. Lalu tuliskan dan gambar hasilnya di karton. Pada bagian penutup, ingin saya sampaikan bahwasanya dengan bantuan teknologi seperti Perplexity AI, kita bisa belajar IPA dengan lebih menyenangkan dan cepat. Tapi tetap kritis dalam membaca dan memahami informasi ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.